Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kakak-kakak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus Ibu Ira yang berhalangan hadir karena ibunya sakit ya. Di rumah apa di mana? Dibawa ke Cinere. tadi baru pulang dari rumah sakit jam 1-an. Sekarang lagi pegawai Cinere. Semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk ibunda beliau kita doakan semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun, syafahullah syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Kabid juga kita doakan, Allahumma shfi kabid, Allahumma shfi kabid, Allahumma kasbi, Allahumma shfi kabid. Amin Allahumma amin insyaallah. Flu ya kabid. Flu ya. Tenggorokan radang. Oh ya Allah. Suaranya serak. Nggih. Semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali. Amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan pujian dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang menghafalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Kakak-kakak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan siha wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Sore ini saya akan coba bahas mengenai Ramadan ya, karena kita menjelang bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya hadis sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau udah masuk bulan Ramadan biasanya berpidato kepada para sahabat. Di antara pidato beliau, kama qala qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu diumpamakan seperti tamu yang datang. Makanya maghrib bulan Ramadan pertama itu Nabi biasanya berucap marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Makanya kegiatan menyambut bulan Ramadan namanya tarhib. Dari kata rohaba membentuk kata marhaban, artinya menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu oleh para ulama digambarkan kalau bercoba dari riwayat-riwayat itu seperti tamu yang membawa oleh-oleh bawanya. Jadi tamu yang membawa oleh-oleh apa? Bawanya. Berupa rahmat yang luar biasa, barokah yang luar biasa dari Allah. Ampunan, pemaafan dari Allah yang luar biasa, bahkan aneka jaminan kebebasan dari siksa api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Itu pokoknya aneka pahala yang kelipatannya luar biasa. Pokoknya tamu ini bawa oleh-oleh yang banyak. Tentu oleh-oleh itu hanya akan diberikan hanya kepada orang yang mau menyambutnya dengan baik dan benar. Kalau kita tidak menyambutnya, alih-alih diberi, malah dia bisa jadi, ya, dalam tanda kutip ya, bawa pulang berbalik oleh-oleh, nggak jadi dikasih ke kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu yang kalau kata malaikat Jibril, rohima angfu rajulin, rugi banget. Orang masuk bulan Ramadan, kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Jadi rugi banget kalau kata malaikat Jibril, orang yang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah. Ya berarti tadi dia nggak pandai menyambut kedatangan bulan Ramadan itu. Nah, tentu dengan apa kita menyambutnya? Ya kata kuncinya satu sih, dengan mujahadah, dengan kesungguhan di dalam beribadah dan beramal soleh selama bulan Ramadan. Ya kan kalau tamu kelihatan tuan rumahnya itu bersungguh-sungguh dalam menyambut tamu itu ya lumayan. Itu satu. Yang kedua, Ramadan itu kesempatan kita untuk punya bekal yang banyak
guna nanti melanjutkan perjalanan menuju ke menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua kita berharap nanti ketika kita pulang itu kembalinya ke surga. Jadi semua kembalinya kemana? Ke surga. Di mana surga itu merupakan rahmat Allah. Nah, kata para ulama, sil'atullahil ghaliyah. Jadi dagangan Allah itu mahal. Wasil'atullahil jannah. Dan dagangan Allah itu adalah surga. Kita tahu dalam Al-Quran itu kita ini orang beriman sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Nah, kita ini kalau beramal dengan amalan sepanjang usia kita, rasanya nggak akan cukup itu untuk beli surga. Kalau umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun, bahkan mungkin ada yang sampai ribuan tahun. Kalau kita kan kata Nabi antara 60 sampai 70 dan jarang yang lebih dari itu kata Nabi. Maka bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk punya bekal yang cukup, yang banyak guna kita itu mendapatkan apa yang kita harapkan itu rahmat Allah, di antaranya yang berupa surga itu. Yang puncak kenikmatannya adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Nah, di bulan Ramadan itu kan rahmat diobral enggak ukuran, barokah diobral enggak ukuran. Ampunan dan pemaafan Allah itu diobral enggak ukuran. Pokoknya enggak ukuran semua. Kelipatan pahalanya enggak biasanya pokoknya. Terus pokoknya luar biasa di bulan Ramadan itu. Enggak biasanya lah pokoknya gitu aja lah gampangannya. Nah, itu kira-kira kalau kita menjaring atau berusaha meraih keutamaan Ramadan yang luar biasa itu, kita hanya menggunakan badan kita saja yang ini. Kira-kira apa ya banyak yang bisa kita peroleh? Saya kira nggak banyak kalau kita hanya pakai badan kita aja. Kenapa kok nggak banyak? Ya karena badan kita kan kadang ada capek-capeknya. Iya, kadang ada ngantuk-ngantuknya. Ya. Apalagi ngantuk-ngantukan. Ada mual-mualnya, muales-mualesnya. Kadang ada naudzubillah, ada sakit-sakitnya. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya pakai badan kita ini, kayaknya nggak akan maksimal deh yang bisa kita peroleh, nggak optimal yang bisa kita lakukan. Kalau kita hanya pakai badan kita, terus gimana dong caranya supaya kita itu dapat maksimal terkait dengan bulan Ramadan ini, terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Saya sering sampaikan di banyak tempat, maksud sini mungkin tahun yang lalu mungkin pernah saya sampaikan bahwa caranya gampang, bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan bantuan kita itu setiap mereka beribadah kepada Allah, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu rumus di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Nah, saya sering contohkan yang paling sederhana, misalnya kita bantu bayar listrik masjid, kita bantu bayar listrik musola, atau bayar airnya masjid, bayar airnya musola. Ini misalnya aja ya. Itu tapi kan mahal saat ya patungan, maksudnya kan ada kota amal itu. Ada kota amal itu kalau di Masjid Al-Mukhlisin yang itu ada operasional masjid, renovasi masjid, ya ada duafa, yatim duafa. Itu kalau kita masuknya di operasional masjid misalnya gitu ya. Ternyata uang kita kepakai untuk bayar listrik atau bayar air. Sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid itu merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya, karena kita yang ada andil bayar airnya. Maka kita akan dapat pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang sholat di situ, yang itikaf di situ, yang tadarus di situ, dan aneka kebaikan yang ada di situ. Kita dapat pahala yang sama. Kalau ada yang mengatakan itu kan hanya yang berduit, Ustaz. Kalau nggak berduit kan maaf, kalau nggak berduit kan ya nggak banyak yang bisa kita berikan. Saya sering sampaikan, Kak izin minum dulu ya. Ya kalau kita maaf ya, kalau kita merasa nggak banyak duit,
Gampang, kasih tahu yang banyak duit. Ayah, colek ayah. Ayah pertanyaan. Colek ayah. Colek aja deh ya, berarti Terus gitu. harus. Teruskan kayaknya harus mendekatkan gitu ya. Oh, gitu. Bener-bener punya nomornya ayah. Udah dong. Ayo kita kan. Kita siap. Amin. Kata seru berat amat. Hidup. Ya, contoh gampang kita ngasih info. Ayo ini masjid musola ngadakan buka takjil tiap hari. Ya, kan ada yang beberapa masjid kan nyediain. Ayo siapa yang mau patungan? Kan kita ngasih info. Hadisnya Sahih Muslim. Siapa yang memberitahu dapat pahala yang sama dengan yang diberi. Artinya Islam itu agama yang tidak harus punya harta banyak untuk bisa beramal yang banyak. Dengan memberitahu orang yang uangnya banyak, kita bisa dapat pahala yang sama dengan orang yang uangnya banyak. Itu bisa dimengerti ya maksudnya ya. Nah itu contoh aja. Nah atau apalah nanti yang lain-lain yang bisa kita lakukan. Yang penting di bulan Ramadan itu usahakan kita ikut terlibat membantu orang lain lah. Walaupun itu semampu kita. Taruhlah misalnya kita nggak ada, misalnya ada seseorang itu nggak ada duit misalnya. Dia bisa bantu dengan tenaga, membersihkan karpet masjid atau toilet masjid atau musola atau apa. Sekiranya orang merasa nyaman beribadah di situ dengan tenaga dia itu, sekian banyak orang merasa nyaman dengan tenaga dia membantu kebersihan masjid itu pahalanya atau udah luar biasa itu. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau kita hanya melibatkan diri kita, saya ulang tadi kayaknya nggak akan maksimal yang bisa kita peroleh. Tapi jangan begini juga ya, mentang-mentang udah bantu banyak masjid, banyak musola, udah bantu banyak orang, terus merasa udah punya banyak passive income kan. Nah, terus Ramadan, iya karena merasa udah dapat banyak passive income kan. Nah, terus ilmu ekonominya bagaimana? Passive income pahala maksudnya. Akhirnya dia terus santai-santai, seperti saya udah tinggal santai-santainya, jangan. Iya, laya-laya, jangan. Tetap kita harus bermujahadah. Tetap kita harus berusaha. Nah, artinya gini, mujahadah kita itu ada nilai sendiri. Mujahadah kita itu ada nilai sendiri. Adapun yang tadi itu sifatnya hanya untuk menutup kekurangan-kekurangan kita tadi. Kan kalau badan kita ini kan namanya manusia kan kadang tadi ada capek-capeknya, ada ngantuk-ngantuknya, apalagi ngantuan gitu ya. Ada lelah ada sakit-sakitnya, ada lupa-lupanya kadang mualesnya. Nah, itu maksud saya. Itu menutupi kekurangan-kekurangan itu. Nah, insya Allah dengan cara membantu orang lain itu. Nah, ini sayang Bu Tantir tidak ada. Kalau ada saya mau bilang, biasanya kan orang kalau mau ngasih sesuatu kan menjelang Lebaran biasanya. Enggak apa-apa sih, cuman maksud saya kalau bisa ya sebelum Lebaran, sebelum puasa juga dikasih juga. Ini kakak-kakak ini. Agar nanti dipakai pada saat Ramadan. Kenapa secara kamu? Oh, live ini. Tidak berpikir ke sana. Karena tadi ngelihat takdir kayak gitu kita sedih juga ya. Enggak tega ya. Enggak ya maksudnya dia nggak ini makin kurus gitu. Saya kan pada rumah beliau juga disapa dari Ustaznya terus. Iya. Nah, Lihat orang sakit tuh, waduh. Iya, saya tahu. Lihatnya tadi sama Kak Welmi juga. Pokoknya kebijakan apapun Kak Welmi urus deh sama Azek. Saya langsung, Azek. Saya diem aja, saya dengan tampil kayak gitu, waduh kasihan juga ya. Iya. Saya itu pas Bu Ira WA saya tentang ibunya. Insya Allah apa yang beliau rasakan sekarang itu seperti apa yang saya rasakan ketika ayah saya, ibu saya sakit. Jadi setiap kali ada telepon, ada apa, Iya. apa takutnya Saya udah orang tua diambil orang tua. kemarin udah ngelewatin itu deh ya. Iya. Dan saya pernah ngalami itu kayak saya 2 kali, bapak sama ibu kan. Itu. Yang terasa banget itu bapak karena bapak kan sakitnya agak lama. Kalau ibu kan sakit sebentar terus meninggal. Makanya Kebalikan Ustaz. Kalau saya, bapak saya ini masuk rumah sakit pagi jam 10. Maghribnya saya lagi sidang Ustaz. Saya lagi sidang skripsi. Iya. Habis saya langsung Iya. bapak saya meninggal. Terus udah
itu masuk 10 jam sorenya hingga paginya hingga. Nah kalau yang saya itu saya tahu juga itu sama kayak kakak saya yang kemarin. Wah saya udah 3 kali loh Ustaz. Di rumah tuh udah 3 kali ya. Udah kayak ngeliat rumah sakit Islam tuh kayak antara benci sama kesel. Kayak kenapa di sini lagi gitu karena saya tuh masuk pagi. Beli jam 10 tuh. Saya itu langsung dikabarin Iya. Saya juga makanya saya ketika Tantir cerita kayak gitu itu saya bisa maklum karena saya pernah ngalami itu. Benar. Ya semoga Allah kuatkan beliau lahir batinnya. Amin. Saya bilang sama kalian nih, udah kak ini kak ya kurus banget tadi tuh Tantir tuh, aduh udah kayak apa ya? Setiap yang kayak kehilangan kesadaran tuh kayak ya wajar lah ya pikirannya. Ya kemana-mana. Belum nanya apa harus dibaca perbanyak sholawat dulu sebenarnya. Iya, mau gimana lagi kita nggak bisa apa-apain. Iya. Baik, kita teruskan lagi ya. Tapi ini terlepas dari Tantir maksud saya, terlepas dari Tantir. Iya, kasarul. Enggak. Iya. Tapi gini, maksud saya itu gini. Kan ada sebagian orang itu berbagi itu menjelang Idul Fitri ya. Itu enggak salah, itu benar itu. Cuman kan kalau itu berbagi menjelang Idul Fitri dipakainya kan Idul Fitri itu. Ya, sementara yang kita bidik kan kemuliaan Ramadan. Maka kalau ini saya ngomong gini bukan berarti apa-apa karena saya pun juga punya kepentingan beramal ini juga. Jadi kita memberi seseorang itu sebelum bulan Ramadan harapannya dipakai di bulan Ramadan. Sehingga kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan itu atau beribadah di bulan Ramadan. Itu harapannya sih gitu harapannya. Saya ulang bukan berarti salah kita ngasih menjelang Idul Fitri. Biasanya beberapa jamaah kalau saya ngomong gitu jawabannya gini. Itu kalau kita kasih sebelum Ramadan, nanti Idul Fitri minta lagi Ustaz. 2 kali. Kalau dari sebelum Ramadan dikasih menjelang Idul Fitri dikasih lagi. Katanya gitu. Pun iftaradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Syahrun mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Barokah itu subutul khair, tetapnya kebaikan. Barokah itu khairun alladzi yazdad, kebaikan yang terus bertambah itu namanya barokah. Maka kalau disebut dengan bulan yang diberkahi berarti Ramadan adalah bulan yang kebaikannya ditetapkan oleh Allah dan terus ditambah. Kalau mau kita sederhanakan begini. Kalau kita mengisi bulan Ramadan dengan aneka kebaikan yang Allah ridhoi, insya Allah ya, kita semua ini akan menjadi pribadi-pribadi yang selepas bulan Ramadan terutama akan terus diberkahi gitu loh. Baik umur kita, rizki kita, kesehatan kita, harta kita, waktu kita, keluarga kita. Kenapa? Karena potensi yang ada pada kita pakai untuk berbuat kebaikan yang Allah ridhoi itu. Sehingga berkahnya Ramadan itu harapannya itu terus berlanjut gitu loh. Sampai setahun ke depan nanti masuk Ramadan lagi ngecas barokah lagi terus gitu aja. Gak ada henti-hentinya. Bahkan semoga hingga kita menghadap kepada Allah, Allah berkahi kita terus. Amin. Karena berkah itu beda dengan kalau nggak ada berkahnya itu beda. Bedanya di mana? Terkait dengan kebaikannya itu. Sehingga sedikit barokah itu seringkali cukup, bahkan bisa jadi lebih daripada yang banyak tapi nggak barokah. Itu malah nggak ada cukupnya. Maka ada seorang sahabat yang makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang nanya ke Rasulullah Muhammad SAW, kenapa ya Rasulullah saya makan kok nggak kenyang-kenyang? Kata Nabi, kamu makan sendiri ya? Kata Nabi, iya. Lain kali makan bersama aja sambil baca bismillah. Selesai hamdalah. Ya ternyata memang ahabut ta'ami ilallahi kasratul aib. Jadi itu hadisnya sahih riwayat Abu Ya'la. Makanan yang paling dicintai oleh Allah adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak, makan bareng maksudnya. Dulu kalau prakteknya Nabi satu talam itu makan bareng, nampan itu makan bareng. Kalau sekarang kan mungkin oke, masing-masing piring tidak ada, tapi yang penting makan walimah lah itu namanya. Itu ahabut ta'ami ilallah. Itu namanya mencari barokah itu. Usia kalau barokah itu seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal di usia 44 tahun. Imam Nawawi itu. Tapi karya beliau itu melampaui batas usianya. Di antara karya beliau itu ada namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
para peneliti dari Eropa mengatakan untuk membuat karya seperti ini di zaman sekarang yang ada listrik, ada telepon, ada internet, itu butuh waktu 80 tahun untuk riset seperti yang ada di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu. Imam Nawawi menyelesaikan di usianya yang notabene 40 tahun, dan karya beliau nggak cuma itu. Karya beliau banyak. Artinya apa? Usia beliau barokah. Usianya cuma 44 tahun tapi karyanya melampaui usianya. Bukan Imam Nawawi yang Riyadhus Shalihin. Iya. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani juga insya Allah beliau terusnya diberkahi juga oleh Allah. Nah, jadi maksud saya usianya nggak seberapa tapi melampaui batas usianya. Itu seperti itu. Jadi kalau mau kita sederhanakan, kalau kita ingin dapatkan keberkahan dari Allah, Ramadan itu kesempatannya. Kalau kita bicara tempat kan Masjidil Haram dan sekitarnya, Madinah dan sekitarnya, Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Kalau kita bicara tempat yang nyata-nyata, Allah beritahukan ada keberkahan di dalamnya. Tapi kalau kita bicara waktu, Ramadan itu waktu kesempatan kita untuk mendapatkan keberkahan semaksimal mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa yang wajib itu enggak cuma Ramadan. Ada 3 puasa. Dalam di fikih itu ada 3 puasa yang wajib. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nadar, yang ketiga puasa kafarat. 3 itu. Cuman kan nadar sama kafarat kan enggak selalu terjadi. Yang mesti terjadi kan yang pertama itu puasa Ramadan tiap tahun. Puasa kafarat itu denda. Puasa itu soma yasumu sauman. Artinya al-imsak menahan diri. Puasa itu dari kata soma yasumu sauman, artinya menahan diri. Secara syar'i puasa itu dimaknai dengan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Jadi menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Oh, berarti waktu imsak itu yang notabene 10 menit sebelum subuh itu masih boleh makan dan minum. Jawabannya masih boleh. Maka beberapa orang itu salah paham. Kalau masuk waktu imsak mereka teriak, udah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, itu salah itu. Ya itu ya semacam pengingat menjelang subuh. Memang idealnya kalau bisa udah rapi, udah selesai. Tapi ada kan belum, silakan, tapi disegerakan. Jangan minyi-minyi, sat-sat gitu ya. Ya, karena kalau nggak gitu nanti takutnya tahu-tahu subuh. Kalau udah subuh stop. Ya, kalau udah subuh stop. Nah itu Ustaz ada hadis tentang Sayyidina Umar pas mau minum ada adzan, kata Nabi, ya silakan kalau yang mendengar adzan di antara kalian menyelesaikan yang ada di tangannya. Itu setelah saya baca dan setelah saya pelajari dari para syurah hadis, para pensyarah hadis itu, maksudnya adzan itu bukan adzan subuh, tapi adzan yang pertama dari sahabat Bilal. Jadi itu belum subuh, ya imsak itulah kalau bahasa kita. Itu menurut para pensyarah hadis itu. Tapi misalnya harus dipaksakan itu, misalnya mau dimaknai dengan makna adzan subuh, ini catatan penting tapi ya. Ini catatan penting. Para ahli falak internasional itu sepakat bahwa untuk waktu subuh yang ditetapkan itu, kenapa ada apa? Oh, semprotan. Saya pikir ada apa? Semprotan itu. Mau nyapa Mbak Ayu kali. Iya. Belum. Wes, jadi singkat cerita, ahli falak internasional itu sepakat bahwa waktu subuh yang ada sekarang kan subuh itu jam 4.42 ya. Berarti waktu subuh itu aslinya jam 4.44. Jadi kurang 2 menit dari waktu subuh aslinya itu. Makanya kalau seandainya
asal adanya tepat waktu, tapi asal adanya tepat waktu sesuai dengan waktu yang seharusnya ya. Itu adzan subuh minum 1 gelas itu masih tidak apa-apa. Fokus lagi azannya. Iya pas adzan subuh tapi yang pas persis ya, jangan yang adanya muadzinnya ngantuk itu ya. Yang pas itu ya. Tapi tetap saya ulang itu riskan, itu tetap rawan lah itu. Tetap kalau bisa mulai waktu imsak itu kalau bisa sudah selesai semua lah kalau bisa. Tapi andaikan itu terpaksa itu adzan langsung segera minum, tapi itu silakan insyaallah, karena itu waktu subuh masih kurang 2 menit sebenarnya. Itu kesepakatan ahli falak internasional. Jadi waktu subuh yang ditetapkan di waktu dunia, jam dunia ya, untuk wilayah masing-masing itu aslinya waktu subuh itu kurang 2 menit. Itu beda dengan selain subuh. Kalau selain subuh itu waktunya ditetapkan sudah masuk 2 menit. Misalnya maghrib misalnya 18.17 itu ya misalnya dia. Aslinya maghrib itu 18.15 aslinya. Ya, aslinya kan maghrib itu 18.15. Terus ditulis 18.17. Makanya kalau kita ada dur maghrib langsung minum boleh. Kenapa? Karena itu sudah masuk waktu 2 menit. Nah, kalau dur subuh sahur minum 1 gelas masih bisa. Insyaallah. Biasanya SCTV yang tepat waktu. lebih duluan. Lebih duluan ya. Hafal ya. Kamu ikutin ini, ikutin azan SCTV ya? Langsung Intinya bukan Cuman saya ulang ya, kalau tapi saya ulang tetap yang lebih aman itu kalau kita pas waktu imsak itu udah beres semua lah kalau bisa. Lebih tenang. Nggak tanpa keraguan lah. Syak. Tanpa keraguan. Allahu Akbar. Terus dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengannya. Sampai tenggelamnya matahari ya. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur itu tahun 2004 saya dapat laporan. Di sana ada sekelompok orang itu kalau puasa itu gurunya itu bilang orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dilarang makan apapun kecuali lontong. Iya itu ada itu. Kecuali lontong. Dari siang boleh makan lontong. Iya. Itu daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Tahun 2004 saya dapat laporan itu. Iya. Jadi Maksudnya berarti nggak bener. jadi selama Ramadan itu lontong. Dia boleh jadi boleh. iya boleh. Jadi dia Bayu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari itu kan nggak boleh makan apapun kecuali lontong. Berarti kalau makan lontong boleh. Saya itu. Ya. Itu tahun 2004. Atau 2024 Pak? Apa? Kalau saya masih unyu-unyu begitu. Tahun 2006, kalau tahun 2006. Berubah lagi apalagi yang Ya, 2006 itu di Duren Jaya. Dekat kampungnya, dekat kampungnya Kasarul. Duren Jaya di kampung Cerewet itu. Tahun 2000 ada. Tahun 2006 saya dapat laporan dari orang-orang masjid. Ada sekelompok orang itu buka puasanya jam 5 sore. Betul, jam 5 sore. Iya. Ditegur sama orang masjid kan. Pak, kok bukanya jam 5 sore kok nggak maghrib? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat katanya. Buka itu jam 5. Maghrib itu waktunya sholat. Buka itu jam 5. Iya, ada sekelompok orang itu di daerah Duren Jaya. Itu saya dapat laporan itu dari jamaah pas saat ngisi kajian di Margahayu saya. Terus saya tanya ke orang daerah Duren Jaya, ada memang Ustaz, ada katanya. Udah ditegur sama orang-orang masjid, masih saat itu masih nggak tahu, sekarang mudah-mudahan sudah nggak ada, mudah-mudahan. Nah, tapi itu real itu. Jadi kelompok-kelompok yang menyimpang dalam memahami puasa. Makanya kita tahu betul bahwa puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Disertai dengan niat. Nah, khusus untuk puasa wajib, niatnya harus sebelum subuh. Khusus puasa wajib, niatnya harus sebelum subuh. Kalau bahasanya Nabi, barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya dan tidak sah puasa. Nah, untuk mengantisipasi itu kalau dalam mazhab Maliki atau pendapat Hajar Al-Asqalani juga, itu diperkenankan seseorang itu
niat puasa sebulan penuh di awal Ramadan. Jadi nanti masuk awal Ramadan maghrib itu Iya. kita niat puasa Ramadan sebulan penuh. Sambil mandi biasanya. Ya itu begitu niat. Andai kan di malam-malam berikutnya kita itu ada yang lupa tidak niat, misalnya, tetap sah puasanya. Itu andai kan kita lupa tidak niat. Tapi kalau kita ingat jangan terus tidak niat, tetap niat. Niat itu adalah niat apa? Niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat dalam hati. Niat itu. Ya, adapun melafalkan itu sebatas hanya untuk membantu hati untuk berniat saja. Jadi inti dari niat itu dalam hati. Sambil contoh gini misalnya, ada ibu-ibu itu, saya sahur Ustaz, tapi lupa niat. Gimana saya nggak puasa saya? Saya bilang sama beliau gini, ibu pas sahur niatnya apa dalam hati itu? Ibu ya mau puasa, ya sudah itu niat, saya bilang gitu. Ya kan kalau makan sahur apa tujuan? Mau puasa kan? Mau puasa besok hari. Iya, ya kan? Makanya ya betul, makanya saya bilang berarti itu sudah niat. Karena ada sebagian orang yang memahami niat itu kan yang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanata fardhul tail. Itu bukan niat, itu melatih hati untuk berniat. Yang niat itu yang dalam hati itu. Saya niat dalam hati, saya niat puasa Ramadan seharian besok fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang dalam hati itu yang niat itu. Kalau yang dilafadzkan itu sebatas ikrar sajalah, apa statement aja lah, itu seperti itu. Iya, kalau nanya ke saya boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi ingat niat itu bukannya di mulut, niat itu yang di hati itu. Makanya walaupun mulut tidak bilang nawa itu, tapi kalau hati sudah berniat itu sudah cukup sebagai niat. Niat untuk berpuasa Ramadan seharian besok itu fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau bicara tartibnya itu gitu. Intinya niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Memang butuh ta'yin sih, puasa apa puasa Ramadan. Ya, seharian besok fardu karena Allah Ta'ala itu. Terus kemudian wa tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka, rahmat tercurah berarti ya. Pintu neraka ditutup. Ada yang mengatakan bulan Ramadan itu siksa kubur libur. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadis sahih dari semua jalur periwayatannya, di bulan di antara bentuk siksa kubur itu dibuka lorong tembus neraka. Nah, kan nerakanya ditutup. Itu berarti kan libur. Siksanya libur. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah ke-40 46 itu, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Allah tutup Allah tampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan siang harinya, pada waktu pagi dan sore harinya. Itu diantara bentuk siksa kubur itu. Nah, itu ditutup, berarti siksa kubur libur. Versi yang itu tapi untuk versi siksa kubur yang itu, yang pintu neraka dibuka itu ditutup bulan Ramadan, berarti yang itu libur. Tapi libur bukan liburan, beda loh. Libur sama liburan itu beda. Libur bukan apa? Liburan. Kalau liburan kan kesannya nanti ahli kuburnya pulang ke rumahnya masing-masing. Iya, sehingga kemudian sehingga ada jamaah saya itu ziarah kubur di bulan Ramadan. Ada orang teriak, "Bu, ngapain Bu? Gak ada orangnya itu." Ngerti nggak? Jadi ziarah kubur jamaah saya itu sama orang dibilangin, "Bu, ngapain? Gak ada orangnya itu." Pada pulang orangnya. Siapa? Iya, paham maksudnya? Iya, padahal kalau kita baca surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 100 itu, orang yang meninggal kan ruhnya tertawan di alam barzah sampai hari kebangkitan. Jadi berarti ada orangnya. Maksudnya kalau ziarah kubur itu nggak sia-sia karena yang bersangkutan ada di alam barzah. Bisa dimengerti ya? Ada di alam barzah. Itu seperti itu. Jadi bukan terus kosong kuburannya. Kalau alam kuburnya maksud saya, barzahnya enggak kosong. Jadi ziarah kubur di bulan Ramadan tidak ada masalah. Jangan beranggapan wah beliau lagi pulang. Makanya kalau ada orang ziarah kubur di bulan Sya'ban misalnya, apa niatnya? Ya, kalau niatnya sebatas untuk ziarah mengikuti sunnah Nabi secara umum tidak ada masalah. Tapi ada sebagian orang itu yang punya keyakinan bahwa ziarah kubur di bulan Sya'ban itu istilahnya jemput arwah. Jadi mau jemput arwah, ngasih tahu orang tuanya, "Mak, kontrakan saya udah pindah."
alamatnya di sini, atau nanti pas mak pulang salah alamat. Nah, itu kalau yang punya keyakinan seperti itu lah, tapi enggak semua punya keyakinan seperti itu. Mungkin ada yang punya keyakinan seperti itu salah kalau keyakinannya seperti itu. Tapi kalau keyakinannya itu sunnah Nabi tidak ada masalah. Memang sunnah Nabi kan ziarah kubur kapan kita mau kan, itu seperti itu. Nah terus ya. Kalau sebagian daerah Jawa ya, kalau ziarah kubur malam Jumat Kliwon itu gimana Ustaz? Emang kenapa cuma Iya, malam dia Jumat? kalau malam Jumat tuh kayak ada sesuatu yang lebih kuat gitu. Nah, identik, maksudnya kayak Berarti keluarga saya dulu tuh kayak gitu. Jadi kalau saya mau pulang ke Jawa nih, jangan ke Jawanya nanti aja, kalau pas malam Jumat Kliwon biar nanti ke kuburannya bisa ini. Nah itu kepercayaan gimana tuh Ustaz? Di Banten kan jarok. Kalau apa itu? Bukan, enggak, ini Jawa nih ceritanya di Jawa. Oh gitu ya. Kalau di Tegal tuh masih kayak gitu Ustaz. Misalnya malam Jumat Kliwon itu masih. Wah, saya bukan orang Tegal sih nggak tahu saya. Ya berarti itu tradisi. Nah, Tradisi. jadi, Soalnya saya merasa orang Jawa juga, tapi saya nggak ngerti itu. Agak mengerikan ya, maksudnya Ya, kalau malam Jumat itu. ada filmnya itu ya, malam Jumat Kliwon. Iya, ada filmnya ya. Ya, saya nggak ngerti, saya nggak paham saya. Kalau yang saya pahami Kliwon itu dulu itu kan janjian di pasar. Maka kalau di kampung saya itu ada pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Pon, pasar Paing. Itu dulu janjian ketemu di pasar. Dulu iya. Iya, betul. Nah, saya nggak tahu sejak kapan Pon Kliwon, Wage dan seterusnya itu kok jadi klenik, itu saya sejak kapan saya nggak ngerti itu. Tapi kalau dulu itu janjian ketemu di pasar. Jadi dulu di kampung saya itu ada pasar Seloso, pasar Senen, pasar Jumat itu ada, pasar Pon, Kliwon, Legi, Paing itu ada di daerah Jawa Timur sana itu banyak pasar. Iya, itu aslinya waktu janjian ketemuan di pasar. Bos sejak kapan tiba-tiba kalau dikaitkan ke sana kemari itu saya nggak paham. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu. Kalau di luar bulan Ramadan kita bisa mengkambing hitamkan setan. Kalau di bulan Ramadan kok masih berbuat jahat, setannya siapa? Ya. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Fihi lailatun khairum min alfi. Tapi saya berani bertaruh kalau memang boleh bertaruh. Cuma kalau nggak boleh bertaruh saya nggak bertaruh deh. Jadi orang yang berbuat yang nggak benar di bulan Ramadan bisa saya pastikan ya insya Allah dia nggak puasa atau kualitas puasanya jelek dia. Nggak batal tapi jadinya berkurang gitu maksudnya. Ya gini enggak ada gini. Kalau misalnya ada orang bulan Ramadan kok masih nyolong, bulan Ramadan kok masih suka menggibah misalnya gitu ya. Itu kemungkinannya ya dia nggak puasa. Kemungkinannya dia nggak puasa atau dia puasa tapi kualitas puasanya jelek. Karena gini, orang kalau puasanya bener puasanya, insya Allah lah di bulan Ramadan terutama itu nggak akan berbuat yang nggak bener insya Allah. Itu harapannya kan. Kalau kan di bulan Ramadan itu kita dilatih oleh Allah bahkan menghindari sesuatu yang halal kan, kayak makan, minum dan seterusnya kan sesuatu hal yang halal. Kalau kata para ulama kalau menghindari yang halal aja bisa, masa menghindari yang haram tidak bisa. Nah, maka di bulan Ramadan itu harusnya lebih bisa lagi. Itu yang penting untuk kita perhatikan di antaranya itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu malam apa? Qadar. Semoga kita mendapatkan kemuliaannya ya, insyaallah. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam Qadar itu, maka sungguh dia telah terhalang dari keutamaannya. Nauzubillahi minasyarri dzalik ya. Waduh gimana Ustaz? Menjelang Ramadan pesanan nastar banyak nih misalnya. Menjelang Ramadan misalnya pas Ramadan gimana boleh enggak? Tidak apa-apa, saya sering bilang ke jamaah itu tidak apa-apa. Pesanan baju banyak, pesanan nastar banyak. Yang penting satu pesannya, apa itu? Jangan berhenti berzikir, jangan berhenti berdoa sambil bikin nastar, sambil nata jahitan baju atau itu sambil zikir, sambil doa. Agar kalaupun malam itu ada malam Qadar kita lagi jahit atau lagi bikin kue atau lagi nyiapin apalah gitu ya, itu kita tetap dapat pahala yang maksimal karena sedang berzikir kepada Allah. Apa zikir yang dianjurkan kalau malam-malam? Yang diindikasikan dalam malam Qadar?
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Jadi Allah itu tidak hanya Maha Pemaaf, Allah itu hobinya memaafkan. Jadi Allah itu tidak hanya Maha Pemaaf, tapi Allah itu hobinya apa tadi? Memaafkan. Makanya kalau kita meraih pemaafan dari Allah, dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada yang pernah nanya ke saya itu, emang dosa ada akarnya, Ustaz? Di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Ada berbuntut pada kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, macam-macam. Itu kalau dicabut sampai ke akar-akarnya, itu yang punya utang lunas, sakit sembuh insya Allah dengan izin Allah. Itu kalau kita berhasil meraih pemaafan. Kalau meraih ampunan, kasus ditutup. Kalau ampunan kasus ditutup. Jadi di SP3 akan dipetieskan. Kasusnya cuma kalau kita mendapat ampunan Allah, kasus ditutup. Tapi kalau mendapat pemaafan, kasus dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu bedanya. Kalau dapat ampunan, kasus Ditutup. Kadang imbas dari perbuatan dosa itu nggak hilang. Misalnya yang berdampak pada tapi ya, tapi kalau mendapat pemaafan, itu dampak-dampak dari perbuatan dosa itu dicabut semua. Nah, jadi ya harapan kita dapat ampunan dan pemaafan dari Allah. Tidak hanya mendapatkan ampunan, tapi juga pemaafan dari Allah. Makanya di malam-malam yang terindikasi malam qadar itu dianjurkan berbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Ini tahu sih bikinannya Mbak Ayu ini. Mbak Ayu udah saya coba, Mbak Ayu enak, tahu isinya enak. Oke, monggo. Tanda-tanda itu kan tadi ya disebutkan merugi orang yang tidak keluar Ramadan tidak Diampuni oleh Allah. Bagaimana kita tahu tanda-tandanya itu tuh diampuni? Apakah bisa atau ada? Rumusnya gini Kak Sarul. Setiap kebaikan yang diterima oleh Allah itu akan membawa perubahan yang merubah pelakunya menjadi lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Itu rumusnya Kak Sarul. Jadi kalau orang diampuni oleh Allah, tobatnya diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, bahkan dimaafkan oleh Allah gitu ya, itu ciri yang paling khas adalah dia akan mengalami perubahan yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Itu ciri yang paling khas itu. Sehingga kalau ada orang selepas Ramadan kok tidak semakin lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, berarti yang bersangkutan belum diterima, itu bisa jadi. Nah, secara umum begitu Kasar, secara umum itu. Kalau mau secara khusus itu ada disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tentang tanda amal yang diterima oleh Allah itu. Kalau kata beliau itu yang pertama nurun fil qalbi, hatinya jadi bercahaya. Nah, bercahayanya hati itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah. Jadi kalau amal kita diterima oleh Allah, termasuk taubat kita diterima oleh Allah, ibadah jadi terasa nikmat karena diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia fil wajhi, air mukanya cerah. Enggak ngerubah sketsa wajah ya, enggak ngerubah warna kulit, tidak menghilangkan keriput, ya tetap seperti biasa, tapi enggak tahu gimana ceritanya, enak aja dilihat itu. Nah, jadi itu enggak, yang dimaksud dulu wajah para sahabat Nabi itu tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu seperti itu. Jadi itu namanya dia fil wajhi, enak aja dilihat gitu maksudnya. Kenapa? Tadi tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan persaudaraan, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Itu para sahabat Nabi dulu itu. Aukamakal. Terus kemudian kuwatun fil badan, badannya jadi menguat untuk taat. As-salatu khairum minan naum, walaupun meriang sekalipun bangun sholat. Walaupun jago karate dan 7, kalau memang imannya bermasalah, buat tawa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insyaallah lanjut tidur.
Kemudian yang keempat itu mahabbatun lil khalqi, hatinya itu dipenuhi rasa cinta pada sesama. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, saya lupa kalau saya nggak salah itu di surah Ali Imran ayat 110 kalau saya nggak salah. Kak Welmi itu rajin banget nyatet itu nyatet ceramah saya itu nyatet inspirasi. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum. Saya ingat sekretaris saya kalau rapat itu nyatet itu. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Ujian saya nyontek ke kau. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Imam Nawawi, tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, hatinya itu dipenuhi rasa kasih sayang dan kelemah lembutan pada sesama. Nah, jadi lembut hatinya. Yang terakhir, yang kelima, jalbur rizki, menarik rizki. Itu tanda-tanda yang khusus yang dikutip oleh oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Cuma kalau secara umum tadi itulah. Jadi kalau orang diterima amalnya oleh Allah, termasuk tobatnya, maka dia akan mengalami perubahan yang lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Iya Ustaz, Oke. tadi kan kita berpuasa itu kan dari subuh sampai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya maghrib itu kan kadang-kadang matahari itu masih Oke, nah ini pernah. Oke, saya jawab. ya kan? Nah Ya. itu gimana Ustaz? Bagus. Al-Quran yang menyebutkan kita kan harusnya setidaknya tenggelam dulu kan, baru Iya. kita berbuka. Iya, Tapi kan iya. di Indonesia ini Ya. ya kalau udah azan maghrib kita harus buka. Gitu. Oke. Nggak, saya mau terangkan dulu gini. Saya pernah tanya, saat itu saya ngisi kajian di Kramayuda Mitsubishi yang di Pulau Mas itu. Ada orang nanya ke saya gini, Ustadz, ini kan sekarang maghribnya masih sore banget nih, nggak sampai malam. Di saat itu jam 5 lewat berapa lah gitu ya, jam setengah 6-an kira-kira maghribnya itu. Kan ada masa di mana kita maghribnya jam 5, setengah 6-an lah kira-kira, setengah 6-an. Dia, ini maghrib beneran. Terus itu Ustadz, kalau kita lihat ke arah barat, itu sinar mataharinya masih ada Ustadz. Sinar mataharinya masih ada. Ya, tapi sudah maghrib, dia bilang gitu. Maka saya tanya balik ke beliau, Pak, ketentuan di fikih itu tenggelamnya matahari atau hilangnya sinar matahari, saya bilang gitu. Itu jawabannya Kak Ayu. Jadi ketentuannya itu tenggelamnya matahari atau hilangnya sinar matahari. Lah kalau sinarnya nggak hilang-hilang, rembulan itu juga biasa jadi sinar matahari kan. Ya, jadi ukurannya kayu itu tenggelamnya matahari. Ya, yang tahu pakar-pakar falak itu kan, kita kan tidak menghitung. Ya kalau kita mau ngeliat, makanya di Burj Khalifa itu waktu sholat itu 3 waktu katanya. Semakin tinggi dia nggak maghrib, mataharinya kelihatan terus. Ya kayaknya kalau mau cepat buka dia turun ke bawah. Nah itu baru ya cepat buka itu karena mataharinya udah tenggelam untuk ukuran yang di bawah itu. Nah. Berarti kalau misalnya tinggal di atas terus itu sebelum ke bawah. Iya betul, iya supaya cepat buka puasanya. Memang yang paling enak juga kan kalau kita itu sahurnya di Aceh, buka puasanya di Bali. Oh itu enak, iya enak itu. Iya, kenapa? Ya boleh. Dan kalau dia kerjanya pilot, ya kan kalau dia kerjanya pilot bisa aja kan? Kalau Iya. astronot di bulan tuh ada bikin NASA. Ya bisa jadi. Iya. Jadi saya kira itu Kak ya. Jadi intinya bukan hilangnya sinar matahari, tapi tenggelamnya matahari. Nah, tenggelamnya matahari itu tidak sama dengan hilangnya sinar matahari. Karena sinar matahari itu bias cahayanya pasti akan ada. Saya ulang, rembulan aja itu bersinar kan karena bias sinar matahari itu. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Oke, monggo Kak Azhar. Saya kan ini ya kan di panti asuhan itu kan suka ada infak sedekah gitu ya. Iya. Biasanya kan suka ada akad kalau misalkan ada yang ngasih sedekah terus kasih biasanya surat tanda terima gitu kan sebagai akadnya lah. Nah, apakah setiap sedekah, zakat, infak, sedekah itu harus ada akad atau tanda terimanya? Atau enggak kalau misalkan misalkan kan sekarang kan ada teknologi QRIS ya. Kalau QRIS kan nggak tahu tuh biasanya sebagai apa itu gimana saja? Bagus. Kalau diserahkan melalui amil, memang sebaiknya diikrarkan bukan apa-apa supaya amil itu tahu ini zakatkah, infak sedekahkah,
itu karena nanti mustahiknya beda. Atau ini fidyah karena mustahiknya apa? Beda. Jadi kalau untuk diserahkan diterima melalui amil atau melalui lembaga panti asuhan memang sebaiknya diikrarkan supaya dari pihak panti asuhan tahu oh ini zakat, beda mustahiknya. Oh ini sedekah, beda. Oh ini fidyah, beda lagi mustahiknya misalnya. Jadi singkat kata singkat cerita memang sebaiknya diikrarkan memang satu. Ya, itu bukan niat tapi ikrar ya, diikrarkan, semacam diikrarkan. Nah, kalau yang melalui QRIS gini aja, kalau memang itu QRIS yang sifatnya umum ya berarti kita anggap itu sedekah secara umum. Kan mana kita tahu kalau itu adalah zakat kecuali ada catatannya kan. Ya, makanya kalau selama itu tidak ada catatannya berarti kita anggap sebagai sedekah. Kita kembalikan pada hukum umumnya. Ini QRIS untuk sedekah. Anonim. Oh, anonim betul. Ya, saya kira itu wallahu alam. Paling saya Nggih. nambahin. Nggih, monggo. Apalagi sekarang ya, kalau zakat Nah, ekonominya ngomong. kalau lembaga amil resmi dapat struknya itu bermanfaat ngurangin PKP pendapatan Zakat. Oh. Menarik. Pendapatan apa tapi? Pendapatan pajak. Kurangnya, ya. Misal kita PKP-nya misal 5 juta atau 2 juta, kecil aja misal, kecil 2 juta kan pakai 5% tuh. Nah kalau kita bayar apa? Zakat melalui lembaga. Zakat, si PKP bisa berkurang, berarti kan bayar pajaknya jadi kecil. Misalnya misalkan gaji 10 juta nih, kan harusnya yang kena pajak itu 10 juta. Tapi karena Kira-kira PKP itu kan per orang 64 juta. per tahun itu. Per tahun, misal pendapatan kita 70 juta, kurangin PKP kan 64. Berarti kan yang buat bayar pajaknya cuma 6 juta, 70 kurang 64. Nah, berarti 6 juta kali 5%. 300.000. Ya sekitar gitu. Tapi kalau kita bayar zakat bisa berkurang PKP-nya. 100.000. Sebesar ini zakatnya. Bisa nggak kena dong jadinya kalau misalkan. Bisa kalau bayar zakatnya banyak. Bagus tuh. Kalau Tapi harus melalui lembaga-lembaga zakat yang diakui Ya, oleh stoknya. ya yang kan tidak semua lembaga zakat itu ada izinnya dari pemerintah. Yang ada izin kayak beberapa lembaga amil zakat lah banyak itu. Ya. Monggo, ada lagi. Oke. ya berarti juga gitu. Gimana Mas? Pak Ustadz gimana kalau misalkan kan kita kalau di bulan Ramadan itu kan pengennya maksudnya kayak baca Al-Quran itu kan hatam ya istilahnya selesai gitu kan satu. Nah kadang kala itu gak sampai tuh proses sampai ke akhir bulan Ramadan, jadi gak selesai gitu. Nah gimana tuh caranya supaya ya kadang kita ada sih kayak kok males ya atau apa, gimana cara meningkatkan supaya Untuk tajwid khatmul Quran ya. nah gitu, soalnya saya belum pernah pasti begitu telat ngomong masa kayak aduh susah lagi dan ngomong selalu Hari gitu. pertama semangat 3 jam. Iya betul. Hari pertama sampai hari lama 3 jam lama. Jadi gini, kalau kita gini Al-Quran itu nggak butuh waktu kita. Waktu kita yang butuh Al-Quran. Jadi saya ulang ya. Iya. Jadi Al-Quran itu tidak butuh waktu kita. Waktu kita yang butuh Al-Quran. Karena waktu yang kita lalui dengan membaca Al-Quran itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang makanya sama-sama 24 jam yang kita lalui itu hasil dari 24 jam itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nah, di antaranya kalau ada keberkahan itu akan lebih lagi dibandingkan yang tidak ada barokahnya itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita semua tidak hanya panjenengan tapi juga saya juga merasa tidak sempat membaca Al-Quran karena dengan alasan sibuk misalnya, maka mulai sekarang masukkanlah Al-Quran dalam daftar kesibukan kita gitu. Kan sebagian orang kan dengan dalih sibuk tidak sempat baca Al-Quran. Nah mulai sekarang masukkanlah Al-Quran dalam daftar kesibukan kita. Itu outer ya itu teriak-teriak itu ya outernya. Outer. Jadi itu aja rumusnya. Saya ulang, kalau
kalau misalnya kita itu merasa tidak sempat baca Al-Quran karena sibuk, maka dari sekarang masukkan Al-Quran dalam daftar kesibukan kita. Begitu caranya diantaranya. Itu saya membolak-balik hati aja saya. Perbanyak baca hauqalah juga, la haula wala quwata illa billah. Biar Allah berikan kita kemauan dan kemampuan, insyaallah.